Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, berjudul Salib dan Hukum. Ayat intinya terdapat di dalam Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Salib dan Hukum, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, salib dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Maka itu biarkanlah Roh Kristus senantiasa mengendalikan setiap orang yang mau hidup baru di dalam hukum kasih Kristus. Hiduplah dalam sinar matahari kasih juru selamat. Dengan demikian, pengaruhmu akan mendatangkan berkat bagi dunia. Biarlah Roh Kristus mengendalikan kamu. Biarlah hukum keramah tamahan selamanya ada pada bibirmu. Kesabaran dan sifat tidak mementingkan diri sendiri menandai perkataan dan perbuatan orang-orang yang dilahirkan kembali untuk hidup baru dalam Kristus. Kedua, salib dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Maka itu kita harus memperhatikan tanda-tanda amaran dengan tidak melawan bisikan pertimbangan sehat dan tidak mengindahkan hukum Allah. Tanda-tanda amaran ditetapkan di setiap sisi jalan kehidupan untuk mencegah manusia dari mendekati tempat yang berbahaya dan terlarang. Tetapi, tanpa menghiraukan hal ini, banyak sekali orang memilih jalan maut itu, melawan bisikan pertimbangan sehat, tidak mengindahkan hukum Allah, dan menentang pembalasan yang dari Tuhan. Ketiga, salib dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Maka itu, kita harus menjadi teladan tentang keluarga di surga, sementara kita hidup di atas dunia saat ini dengan memeliharakan hukum-hukumnya. Sedapat-dapatnya, keluarga di dunia ini harus menjadi teladan tentang keluarga di surga. Dengan demikian, pencobaan untuk menuruti apa yang rendah dan menurunkan derajat akan berkurang penarikannya. Anak-anak harus diajar bahwa mereka hanya dalam masa percobaan di dunia ini, dan dididik untuk menjadi penghuni tempat kediaman yang sedang disediakan Kristus bagi mereka yang mengasihi Dia dan memeliharakan hukum-hukumnya. Inilah kewajiban tertinggi yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Keempat, salib dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Maka itu, kita harus menyucikan pertimbangan, membersihkan dan memuliakan pikiran kita dengan mentaati hukumnya yang suci sebagai salinan tabiat Kristus. Agama Kristus tidak pernah merendahkan derajat si penerimanya. Agama itu tidak pernah menjadikan dia kasar, tidak sopan atau meninggikan diri, lekas marah atau keras hati. Sebaliknya, agama itu memperhalus perasaan, menyucikan pertimbangan, membersihkan dan memuliakan pikiran, membawa mereka kepada Kristus. Cita-cita Allah bagi anak-anaknya lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi. Ia telah memberikan dalam hukumnya yang suci, salinan tabiatnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.